Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki hari Minggu terakhir dalam perhitungan kalender gerejawi, dan kita patut bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan di minggu terakhir ini. Karena hidup ini adalah kesempatan. Untuk itu kita harus mengisi setiap detik kehidupan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Perjalanan 52 minggu di tahun 2020 ini bukan perjalanan tanpa masalah. Dan di sepanjang tahun ini kita menghadapi ancaman COVID-19 yang telah mengorbankan sekian banyak orang dan berdampak pada semua sendi kehidupan kita. Dan hanya dengan pertolongan Tuhan, orang-orang percaya akan terus melihat dan memaknai kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah akan berakhir. Kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kemudian kita akan memasuki tahun baru 2021 dengan perjamuan kudus awal tahun, suatu perayaan Kristiani yang mengingatkan orang-orang percaya tentang kasih Allah yang telah menyelamatkan manusia dan seisi dunia ini. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, di hari Minggu terakhir tahun 2020 ini, dalam persiapan perjamuan kudus tanggal 3 Januari tahun depan nanti, LPJ GPM menetapkan perikop Keluaran 14 ayat 15 hingga 30 dengan tema pemberitaan bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Dan kebaikan Allah itulah yang Bapak Ibu dan saya rasakan sampai saat ini. Dan karena itu ada beberapa pikiran pokok yang hendak saya sampaikan di saat yang baik ini. Yang pertama, umat Israel seperti terperangkap di tengah ancaman bahaya, maju binasa di laut Teberau. Tetapi kalau balik, Firaun dan pasukannya akan membinasakan mereka. Dan dalam posisi itu Israel lalu panik. Israel lalu saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Dan Musa yang menjadi pemimpin yang dipojokkan pada saat itu. Israel lupa janji penyertaan Tuhan, sehingga mereka tidak melihat peluang atau mujizat yang Allah bisa lakukan untuk menyelamatkan seluruh kehidupan mereka. Dan fakta membuktikan ternyata Allah menyelamatkan mereka lewat Musa. Laut Teberau terbelah dua, dan kemudian orang-orang Israel diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, saudara-saudara, kebaikan Allah terus ditunjukkan kepada umat Israel dengan tiang awan dan tiang api. Ini tanda kasih Allah diwujudkan lewat peran Musa dan alam ciptaan Tuhan. Dengan api dan awan semuanya dipakai Allah untuk menyelamatkan umat Israel. Membuktikan bagi Bapak Ibu dan saya bahwa Allah akan mempergunakan siapa saja demi untuk karya selamatnya. Hal yang ketiga, saudara-saudara, harapan baru di dalam Tuhan setelah orang-orang Israel menerima kasih karunia Allah itu, lalu membuat mereka teguh percaya kepada Allah dan hambanya Musa. Harapan baru dan masa depan baru itu harus disambut dengan ungkapan syukur dan menata hidup yang lebih berkualitas ke depan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, dari beberapa pikiran pokok tadi, ada pesan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih. Pesan firman Tuhan yang pertama, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh ragu akan penyertaan Tuhan. Allah akan tetap menyertai kita asalkan kita tetap taat, percaya terhadap segala perintah dan ketetapan-ketetapannya. Yang kedua, penyertaan Allah akan selalu dinikmati oleh orang-orang percaya mengakhiri tahun 2020 dan terus di tahun baru 2021, walaupun di tengah badai yang mengancam hidup sekalipun. Karena Allah itu adalah Allah kehidupan yang akan terus memelihara kehidupan orang-orang percaya. Pesan firman yang ketiga, yakinlah badai hidup yang sementara mengancam ini akan tetap berakhir, dan kita akan menyambut masa depan baru bersama dan dengan Tuhan. Syaratnya adalah kita terus percaya, kita bersabar, kita berserah, dan kita yakin kepada Tuhan Allah yang adalah pemilik hidup ini. Yakin Bapak Ibu, Tuhan akan menyertai dan menyelamatkan kita semua. Amin.